Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Di dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar, baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Zina berarti hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Dalam ajaran Islam, ada aturan dan sanksi yang tegas terhadap zina, baik bagi pria maupun wanita. Dan zina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap moralitas dan kehormatan diri. Wanita yang berzina, seperti halnya pria, dianggap telah melanggar hukum Allah. Namun, penting untuk diingat bahwa di dalam agama Islam segala bentuk dosa masih bisa dimaafkan jika pelakunya benar-benar bertaubat dengan tulus. Karena Allah Maha Pengampun dan menerima taubat bagi hambanya yang kembali padanya dengan hati yang ikhlas. Dalam menegakkan hukum terhadap zina, Islam mengharuskan adanya bukti yang sangat kuat, seperti 4 saksi yang melihat langsung tindakan tersebut. Jika tidak ada saksi atau bukti yang kuat, maka tuduhan zina tidak boleh dijatuhkan begitu saja. Selain itu, fitnah atau menuduh seseorang berzina tanpa bukti juga merupakan dosa besar dalam agama Islam. Sahabat beriman, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu berusaha menjauhi perbuatan zina dan menjaga diri serta lingkungan dari perbuatan yang dilarang Allah. Namun, Islam juga mengajarkan kasih sayang, pengampunan, dan kesempatan untuk bertaubat bagi mereka yang melakukan kesalahan. Nah, ada kisah tentang seorang wanita yang berzina, kemudian meninggal dan mendapat pengampunan dari Allah. Hal ini diabadikan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang wanita dari suku Ghamidiyah yang mengakui dosanya kepada Rasulullah dan juga memohon untuk dihukum sebagai bentuk penebusan dosa. Dalam hadis ini, wanita tersebut datang kepada Rasulullah dan berkata bahwa dia telah berzina dan meminta agar dihukum sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah pada awalnya tidak langsung mengabulkan permintaannya dan menyuruhnya pulang. Wanita itu terus datang kembali, bersikeras mengakui dosa-dosanya, bahkan ketika dia sedang hamil. Rasulullah lalu menyuruhnya untuk pulang dan menunggu hingga ia melahirkan. Dan setelah melahirkan, wanita itu kembali datang kepada Rasulullah dan meminta hukuman untuk ditegakkan. Namun Rasulullah kembali menyuruhnya pulang agar merawat bayinya hingga dia menyapih anaknya. Ketika wanita itu kembali setelah bayinya disapi, ia datang dengan membawa anaknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah, dengan membawa makanan sebagai tanda bahwa bayinya sudah tidak menyusui lagi. Dan akhirnya, sesuai dengan hukum syariat, wanita tersebut dihukum rajam. Namun sebelum hukuman itu dilaksanakan, Nabi Muhammad berdoa untuk wanita itu dan memuji taubatnya. Dalam hadis disebutkan bahwa taubat wanita ini begitu tulus sehingga Rasulullah bersabda yang artinya, "Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang jika dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya taubatnya akan mencukupi mereka semua." Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat beriman, pelajaran dari kisah ini adalah yang pertama mengenai keutamaan untuk bertaubat. Kisah ini menegaskan pentingnya bertaubat yang tulus. Meskipun wanita tersebut telah melakukan dosa besar yaitu zina, taubatnya diterima oleh Allah karena ia benar-benar menyesal dan bersedia menanggung akibat perbuatannya itu. Karena Allah Maha Pengampun dan pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin bertaubat. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang Rasulullah SAW. Rasulullah menunjukkan kasih sayang yang luar biasa dalam menghadapi wanita ini. Beliau tidak segera melaksanakan hukuman, tetapi memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk mengandung, melahirkan, dan merawat anaknya hingga ia tidak lagi menyusui. Ini menunjukkan betapa pentingnya belas kasih dan kehati-hatian dalam menerapkan hukum. Yang selanjutnya adalah keadilan dan juga penebusan. Hukuman dalam Islam bukan hanya sebagai balasan,
tetapi juga sebagai bentuk penebusan bagi orang yang bersalah, terutama jika mereka mengakui kesalahan mereka dengan tulus. Setelah menjalani hukumannya, wanita ini dianggap suci kembali dan Rasulullah memuji ketulusan taubatnya. Yang selanjutnya adalah taubat itu menghapus dosa. Dalam Islam, taubat yang ikhlas dapat menghapus dosa, bahkan dosa besar seperti zina. Rasulullah bersabda bahwa taubat wanita ini begitu besar sehingga bisa menebus dosa orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah jika seseorang benar-benar bertaubat. Nah, sahabat beriman, kisah ini memberikan harapan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah asalkan seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatannya dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar seorang wanita terhindar dari zina, ada beberapa langkah yang bisa diambil berdasarkan ajaran Islam dan prinsip-prinsip moral umum. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat membantu wanita menjaga diri dari perbuatan zina. Yang pertama adalah memperkuat keimanan dan juga ketakwaan dengan cara memperbanyak ibadah. Menjaga ibadah seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berpuasa, dan berdoa dapat memperkuat hubungan dengan Allah dan menjauhkan diri dari godaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian selalu ingat Allah, berzikir dan mengingat kebesaran serta pengawasan Allah dalam setiap perbuatan dapat menjadi tameng dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua adalah menjaga pergaulan. Pilih lingkungan yang pergaulannya itu baik. Bergaul dengan orang-orang yang taat beragama dan memiliki prinsip moral yang kuat akan membantu menjaga dari godaan yang dapat membawa pada zina. Dan juga hindari pergaulan bebas. Batasi interaksi yang terlalu bebas atau tanpa batas dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga caranya adalah dengan menjaga aurat dan berpakaian sopan. Agama Islam menganjurkan wanita untuk menjaga aurat mereka dan berpakaian dengan sopan. Berpakaian sesuai dengan syariat dapat membantu mencegah terjadinya fitnah dan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Hindari pakaian yang provokatif. Mengenakan pakaian yang menutup aurat dengan baik bisa membantu dalam menjaga kehormatan dan menghindari perhatian negatif. Yang keempat adalah menghindari situasi yang membawa pada zina. Hindari berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa ketika seorang pria dan wanita berdua-duaan tanpa mahram, Syaitan akan hadir di antara mereka dan menggoda untuk melakukan maksiat. Kemudian hindari komunikasi yang berlebihan dan tidak pantas, baik secara langsung atau melalui media sosial, yang bisa memicu godaan atau mengarah pada zina. Selanjutnya adalah nikah sebagai bentuk perlindungan. Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai cara untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Dengan menikah, kebutuhan emosional dan fisik dipenuhi dalam cara yang halal. Bagi yang sudah siap secara mental, fisik, dan finansial akan sangat membantu dalam menjaga diri dari zina. Selanjutnya adalah dengan cara mendalami ilmu agama. Dengan mengetahui lebih banyak tentang dosa zina dan akibat buruknya baik di dunia maupun di akhirat, seseorang akan lebih berhati-hati dan berusaha keras untuk menghindarinya. Dan jangan lupa pelajari juga hak dan kewajiban sebagai muslimah. Wanita yang memahami betapa berharganya mereka dalam pandangan Islam akan lebih menghargai diri sendiri dan menjauh dari perbuatan yang bisa merusak kehormatan. Yang selanjutnya adalah berdoa dan memohon perlindungan dari Allah. Mohonlah kepada Allah agar diberikan perlindungan dari zina dan dosa-dosa lainnya. Doa yang tulus akan memberikan kekuatan dalam menghadapi godaan.
Dengan menjaga diri, iman, dan lingkungannya, seorang wanita dapat terhindar dari zina serta menjadikan dirinya lebih kuat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Seorang wanita yang pernah melakukan zina masih bisa menikah, baik dalam pandangan agama maupun secara hukum syariat. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ini di dalam Islam. Yang pertama, sahabat beriman, yaitu melakukan taubat yang tulus. Islam sangat menekankan pentingnya taubat atau pertaubatan bagi orang yang telah melakukan dosa termasuk zina. Seorang wanita yang telah berzina harus bertaubat dengan tulus dan sungguh-sungguh kepada Allah. Taubat yang diterima adalah taubat yang disertai penyesalan mendalam, komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan, dan permohonan ampunan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, menerima dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Nah, sahabat beriman, hal ini menunjukkan bahwa Allah membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali ke jalannya, termasuk mereka yang pernah terjatuh ke dalam zina. Yang kedua adalah keadaan sebelum pernikahan. Jika wanita tersebut telah bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan zina, ia boleh menikah dengan siapapun yang diinginkannya. Namun, jika ia masih dalam keadaan hamil akibat zina, dalam beberapa pandangan mazhab ada aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh menikah saat masih hamil. Beberapa ulama menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil akibat zina tidak boleh menikah sampai anak yang dikandungnya lahir. Ini untuk memastikan bahwa status anak yang lahir jelas dan agar tidak terjadi kebingungan terkait garis keturunannya. Yang kedua adalah dengan cara menunggu masa iddah. Jika seorang wanita berzina, ada pendapat yang mengatakan bahwa dia harus menunggu masa iddah, biasanya 3 kali siklus haid, sebelum dia menikah lagi. Meskipun zina tidak mengharuskan iddah secara formal seperti dalam kasus perceraian atau kematian suami. Selanjutnya ada persyaratan pasangan. Menurut Al-Quran, seseorang yang telah melakukan zina dianjurkan untuk menikah dengan orang yang juga telah berbuat dari perbuatan serupa, atau dengan orang yang beriman yang menerima masa lalunya. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 3, Allah berfirman yang artinya, "Laki-laki yang berzina tidak boleh menikah, kecuali dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh menikah, kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman." Sahabat beriman, meskipun demikian, ayat ini tidak selalu dipahami secara harfiah, melainkan lebih merupakan dorongan bagi orang yang telah melakukan zina untuk bertaubat dan memperbaiki diri sebelum ia menikah. Jika seorang pria atau wanita telah bertaubat dengan tulus, mereka dapat menikah dengan siapa saja yang beriman dan mau menerima mereka. Selanjutnya adalah pengampunan dan kesempatan baru. Islam menekankan bahwa seseorang tidak boleh terus-menerus dihakimi karena kesalahan masa lalunya, terutama jika ia telah bertaubat. Allah Maha Pengampun dan memberi kesempatan bagi siapapun untuk memperbaiki diri. Seorang wanita yang telah bertaubat dan berusaha memperbaiki hidupnya berhak untuk menikah dan membangun keluarga yang baik. Nah, sahabat beriman, seorang wanita yang pernah melakukan zina bisa menikah, asalkan ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Setelah taubat, masa lalunya tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik dalam pernikahannya. Semoga dari pembahasan kali ini memberikan kita banyak manfaat.
Dan jangan lupa untuk share lebih banyak ke teman-teman kalian semuanya agar lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.